Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu.
hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, yeah. Satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku.
hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Kita masih beribadah online demi pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk terus disiplin dalam mentaati peraturan protokol kesehatan dari pemerintah, serta terus menjaga imun terserang dengan vitamin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Saat ini kita dihimbau pemerintah untuk waspada terhadap penyebaran virus COVID-19 varian Omicron. Mari terus berhati-hati dan melindungi diri kita sendiri serta orang lain, serta terus menerapkan protokol kesehatan sesuai himbauan pemerintah agar Indonesia bisa lebih cepat lagi pulih dengan sempurna. Dan tahukah saudara, saudara juga bisa menjadi sumber informasi bagi gereja untuk mendapatkan update tentang jemaat-jemaat lainnya yang membutuhkan bantuan, support kesehatan, dukungan doa, bahkan bantuan pulsa untuk bisa ikut ibadah online di masa pandemi ini. Mari kita budayakan peduli pada jemaat-jemaat lainnya dan memberitahukan kepada sekretariat gereja atau para leaders di nomor-nomor yang tertera di layar. Gereja juga sudah memfasilitasi banyak cara untuk kita bisa saling bersekutu, saling menguatkan, dan mendoakan satu sama lain di acara panggilan Alkitab yang diadakan setiap Selasa jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa pujian dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Tumkahwis atau Bapak Apin. Hadirilah doa pujian dan penyembahan khusus Jumat Agung 15 April 2022 jam 7:30 malam yang akan dipimpin oleh Bapak Tumkahwis. Kita akan bersama-sama menyembah Tuhan dan memperingati pengorbanannya untuk menebus dosa-dosa kita. Bagi para Majaki Kas Grogol, yuk hadiri pertemuan Google Meet kita setiap Sabtu jam 9 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita. Marilah di masa-masa sekarang ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tapi marilah kita semakin giat bersekutu dan berdoa bagi bangsa kita. Tema gereja kita di tahun 2022 adalah The Year of Victorious Living. Marilah kita memasuki tahun yang penuh dengan kemenangan dengan iman yang dewasa dan kuat terhadap Tuhan kita. Mari juga terus doakan pembangunan gedung ibadah GKS Grogol di Ruko Aldiron dan Mogot, agar Tuhan memberikan kelancaran, juga kekuatan dan kesehatan bagi seluruh panitia pembangunan gedung yang bertugas. Saat ini, kita telah memulai doa puasa Daniel secara korporat selama 21 hari dari tanggal 27 Maret sampai dengan 16 April 2022. Kita akan berdoa puasa untuk lawatan Tuhan atas bangsa dan negara, kota, gereja, serta keluarga kita. Di dalam doa puasa, biarlah kita semakin peka sehingga dapat mengerti kehendak dan jalan-jalan Tuhan. Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope, yuk kita biasakan untuk memberikannya juga kepada sesama jemaat yang membutuhkan agar kita tetap berpengharapan kuat dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga bagi adik-adik sekolah minggu, setelah ini ada ibadah sekolah minggu ya, jam 11:30 siang. Ibadah online minggu depan merupakan ibadah Paskah online GKS Grogol yang akan dilayani oleh Bapak Gembala, Pendeta Bunadi Subrata MTH, dengan tema Betapa Lebar, Panjang, Tinggi, dan Dalam Kasih Kristus. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari subscribe ke channel ini untuk mudah mendapat update.
Program Messages of Hope dapat disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore melalui YouTube GKS FBC. Link akan selalu dibagikan sekretariat kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Mari kita terus saksikan untuk menguatkan dan memberkati kita semua. Kita banyak mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin bersyukur pada Tuhan atas pemeliharaannya di sepanjang pandemi ini, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 6042833777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah, bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah. Dan ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Amin. Senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah live streaming GKS FBC. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pastor Christopher Tapiheru. Mari kita semua terlibat dalam ibadah ini. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau tinggikan namanya, kita mau ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir supaya kita menerima berkat yang seutuhnya daripada Tuhan saudara. Amin. Ada satu nama yang berkuasa saudara, nama yang membebaskan kita, nama yang menyelamatkan kita, nama yang menyembuhkan kita saudara. Amin. Mari Bapak Ibu di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau tinggikan namanya, kita mau agungkan namanya. Amin Tuhan. Yes. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng permata.
Mari saudara, kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita naikkan ucapan syukur kita buat segala kebaikan Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat buat kita saudara. Selalu baru dan selalu baru buat kita saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidup. Ini pernyataan iman kami buat Allah yang baik, sungguh baik, teramat baik buat kami. Engkau sungguh baik, kasih-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Melimpah selalu baru buat kami di hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu
kasih setiamu sungguh besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Yes Tuhan. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom keluarga Gereja Kemuliaan Sion, Christopher Tapeheru di sini dapat kesempatan indah untuk bisa membaikkan isi hati Tuhan menjelang Jumat Agung dan juga Paskah. Berbicara tentang victorious living atau hidup yang berkemenangan, penting untuk kita mengingat bahwa kita telah dimenangkan, ya, kita diupayakan, ditebus, diperjuangkan oleh Kristus di atas kayu salib, sehingga Anda dan saya bisa hidup yang berkemenangan. Ya, hidup berkemenangan artinya hidup yang sungguh-sungguh merdeka. Dan berbicara tentang hal itu, saya rindu membagikan isi pesan Tuhan yang berjudul Set Free to Live Free Victoriously. Ya, dibebaskan untuk hidup merdeka dan hidup yang berkemenangan. Karena itu arti hidup yang berkemenangan, saudara. Hidup yang merdeka. Ya, kita mulai di Galatia 5 ayat 1 berbicara tentang set free atau dimerdekakan, dibebaskan. Kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus mengatakan demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Galatia 5 ayat 1 bilang gitu ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi katakan di sini ada yang namanya sungguh-sungguh merdeka, berarti ada yang nggak sungguh-sungguh merdeka. Ya, mereka yang nggak sungguh-sungguh merdeka adalah yang hidupnya kayaknya ya merdeka, tapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh merdeka. Banyak ikatan yang masih mengikat mereka. Ya, terikat dalam dosa, terikat dalam berbagai kecanduan misalnya.
Dan penting untuk disadari bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, hanya Kristus yang bisa memerdekakan kita. Ya bahkan agama Kristen nggak bisa memerdekakan kita. Ya pelayanan kita, apapun yang kita lakukan buat Tuhan, ya disiplin pribadi kita nggak akan bisa sungguh-sungguh memerdekakan kita. Hanya Kristus yang bisa sungguh-sungguh memerdekakan kita. Nah, karena kita telah sungguh-sungguh merdeka, dimerdekakan oleh Kristus, ya diperintahkan di sini berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalau sudah dimerdekakan oleh Kristus, jangan mau lagi ya terikat dengan dosa-dosa yang lama. Jangan kembali lagi ke dosa yang lama. Ya ada ungkapan yang mengatakan demikian, dosa lama bersemi kembali kan gitu. Jangan sampai kita balik lagi ke kubangan yang sama, yang darinya kita telah diangkat oleh Tuhan, telah dimerdekakan oleh Kristus. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau terikat lagi. Ya kita dibebaskan untuk apa? To live free. Ini bagian yang kedua. Poin kedua kalau Anda suka nyatet. Yang pertama tentang set free, kita dimerdekakan oleh Kristus. Sungguh-sungguh merdeka karena Kristus untuk hidup merdeka. Ya kita dibebaskan bukan biar hidupnya sembarangan. Ya karena arti kata bebas sendiri kerap kali jadi negatif karena atas nama kebebasan beberapa orang hidup sembarangan. Hidup suka-sukanya dia. Ya dia pikir udah diselamatin ini kok, udah dimerdekakan ini. Toh saya udah merdeka jadi saya bebas ngapain aja. Dan itu suatu pandangan yang keliru. Makanya saya akan pakai istilah dibanding bebas, saya akan pakai istilah merdeka. Merdeka lebih tepat. Ya, kita dibebaskan untuk hidup merdeka, to live free. Dan kita akan habisin waktu kita di Roma 6. Ya, di Roma 6 mulai ayat berbicara tentang hidup yang merdeka. Roma 6 ayat 6, Rasul Paulus mengatakan demikian, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Pentingnya teologi, pentingnya menyadari bahwa manusia lama kita telah disalibkan bersama dengan Kristus. Tujuannya apa kita tahu? Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Ya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Itu tujuan dari teologi. Tujuan kita tahu bahwa tubuh dosa kita, ya manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa ini tidak terus mengikat kita, tidak sekuat itu. Ya, hilang kuasanya, bahasa Alkitabnya seperti itu. Supaya tujuannya supaya kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Kita jangan mengikatkan diri lagi kepada dosa karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Ya. To live free, ada beberapa hal untuk hidup merdeka. Ada beberapa hal yang saya rindu untuk kita bahas, saya bagikan di pesan Tuhan kali ini. Yang pertama, kita dimerdekakan atau merdeka untuk hidup bersama dan bagi Tuhan. Ya, berbicara tentang live free, ada beberapa poin di sini. Yang pertama, bebas untuk hidup bersama dan bagi Tuhan. Di Roma 6 ayat 8, kita mulai di ayat 8 kali ini. Dikatakan demikian, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Yang pertama itu penting. Ya, hidup dengan Kristus. Bukan hanya untuk Dia, tapi bersama dengan Dia. Karena ini yang kerap kali jadi masalah. Ya, di Matius 7 ayat 21-23 didapati orang-orang yang melayani atas nama Tuhan, memakai nama Tuhan, tapi didapati nggak sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa. Kenapa? Karena hanya melakukannya untuk Tuhan, tapi tidak bersama dengan Dia. Ya, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya.
dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Nah, ini poin berikutnya, ya. Free to live with, kita hidup dengan Dia dan juga hidup bagi Dia. Ya, kehidupan seperti kehidupan Kristus yang adalah bagi Bapa di sorga ketika Dia hidup di dunia ini, pun hidup Anda dan saya sebagai pengikut Kristus. Ya, kehidupan kita hendaknya kehidupan bagi Tuhan. Ayat berikutnya, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Ini pandangan, sekali lagi, teologi pentingnya pengenalan akan Tuhan, bukan hanya pengetahuan tentang Tuhan. Ya, demikian hendaknya kamu memandangnya. Paradigma kita harus seperti ini, bahwa Anda dan saya, kita telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Tuhan dalam Kristus Yesus. Ya, kita harus memandangnya dengan tepat. Kita udah mati terhadap dosa, ya, dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Jadi nampaknya nih dosa ini nggak akan membiarkan kita merdeka atau lepas gitu aja. Dia akan terus berusaha kembali memperbudak, ya, kembali berkuasa lagi atas tubuh kita. Dan kita harus melawan itu, ya. Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ya, Anda dan saya, kita semua telah jatuh dalam dosa dan ngerti, pernah terikat dalam dosa dan paham banget, ya, bahwa dosa ini keinginannya bisa diturutin atau enggak. Tadinya kita nggak bisa. Kita punya kecenderungan untuk jatuh lagi, untuk lemah, untuk ikutin. Kita punya kecenderungan daging kita. Tapi itu sebelum Kristus memerdekakan kita. Setelah Kristus memerdekakan kita, seperti ada belenggu yang dipatahkan. Ya, ada rantai yang dilepaskan sehingga Anda dan saya bisa tidak lagi menuruti keinginan daging kita. Ya. Seolah dosa tidak lagi berkuasa dalam tubuh kita, karena memang demikian pentingnya untuk kita menyadari bahwa kita telah dimerdekakan, sungguh-sungguh dimerdekakan oleh Kristus. Yang kedua, berbicara tentang live free, hidup bebas atau merdeka. Yang kedua, kita bebas, merdeka untuk dipakai oleh Tuhan. Ya, free to be used by God. Ayat 13 dari Roma 6 dikatakan demikian. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Jadi ini bicara tentang sesuatu yang kita biarkan. Kita membiarkan, kita bahkan menyerahkan anggota tubuh kita ini kepada dosa. Dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi sebaliknya harus kita harus serahkan diri kita kepada Tuhan. Ya, bukanlah kemerdekaan kalau kita nggak bisa menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Karena hanya orang merdeka yang bisa melakukan hal itu. Ya, kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan, kebebasan yang dianugerahkan, yang memampukan kita untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ya, sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Kristenan kalau bisa dibilang sebagai satu-satunya. Ya, dimana ini bukan tentang orang-orang jahat belajar jadi baik, tapi tentang orang-orang yang mati dan dibangkitkan lagi. Orang-orang yang hidup lamanya sudah ditinggalkan karena udah mati, tapi sekarang telah dibangkitkan kembali. Ini bukan tentang belajar jadi baik doang, ya, tapi benar-benar dibangkitkan seperti orang-orang yang ciptaan yang baru, karena memang demikian. Ya, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah. Kata-kata serahkan muncul lagi, saudara. Ya, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Tuhan untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya, jadi kalau dulu kita biarin dosa menguasai seluruh diri kita sehingga seluruh anggota tubuh kita melakukan kejahatan. Sekarang hal yang sama, kita serahkan seluruh anggota tubuh kita, seluruh diri kita kepada Tuhan sehingga Tuhan bisa memakai kita, ya, untuk kebenaran, kan gitu. Ya, itu yang berikutnya.
Berbicara tentang free to be used by God, ya bebas atau merdeka untuk dipakai oleh Tuhan. Kita dipakai Tuhan sebagai siapa? Tentunya sebagai hamba-hambanya. Jadi Kolose 3 ayat 23 dan 24. 23 yang lebih familiar, saudara. Ya, apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Di ayat 24 dijelasin, karena dari Tuhan kita akan menerima bagian yang ditentukan sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan Anda dan saya, kita ini hamba-hambanya. Saudara, zaman dulu kalau dengar kata hamba Tuhan identiknya sama pendeta. Tapi sorry, banyaknya kejatuhan di sepanjang sejarah dari hamba-hamba Tuhan atau para pendeta meyakinkan kita pendeta belum tentu hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan gak melulu harus pendeta. Ya, hamba Tuhan adalah siapapun yang menghamba kepada Kristus. Ya, Anda dan saya, apapun profesi kita, kalau kita sungguh-sungguh memandang Kristus sebagai Tuhan kita, hidup bagi Dia, siapapun yang hidup bagi Kristus, siapapun yang Kristus adalah Tuannya, adalah hamba Tuhan. Ya, penting untuk kita saling mengingatkan sesama orang percaya. Ya, kalau kita salam sama orang, apapun itu bentuknya gitu ya. Sekarang udah boleh salam, fist bump, segala macam gitu ya. Pokoknya ingetin, shalom hambanya, bilang seperti itu. Biar dia ingat, walaupun dia bukan pendeta profesinya, tapi devosinya adalah hamba Tuhan. Sehingga apapun yang dikerjakan gak sembarangan. Apapun yang dikerjakan, mencerminkan apa itu artinya kehidupan yang berkemenangan, victorious living. Jangan sampai jargonnya, ya slogannya victorious living, tapi hidupnya kalah terus. Ya, kalah sama dosa, ya bolak-balik jatuh bangun, maju mundur cantik. Ya, dikit-dikit nunduk, dikit-dikit malu, dikit-dikit. Itu kan ciri-ciri orang yang masih terikat sama dosa. Kalau kita memiliki victorious living, live victoriously. Ya, hiduplah berkemenangan. Jangan biarkan dosa kembali menguasai kita. Ya, kita merdeka untuk dipakai oleh Tuhan sebagai siapa? Hamba-hambanya. Roma 6 ayat 16 dikatakan demikian. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kata-kata ini, menyerahkan dirimu, muncul lagi kata serahkan. Ya, bicara tentang apa? Mengingatkan kita hanya orang yang sudah dimerdekakan yang bisa menyerahkan. Kalau masih terikat nggak bisa, pasti akan terus coba ngelawan. Ya, pasti akan nggak rela, akan terpaksa. Ya, apa kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu? Yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ayat 17 dikatakan, tetapi syukurlah kepada Tuhan dahulu memang kamu hamba dosa. Izinkan saya pakai kata yang lebih tepat karena kata hamba masih terlalu manis menurut saya. Ya, harus diganti dengan kata-kata yang lebih berasa gitu. Seperti apa? Misalnya hamba dan budak. Ya, kata yang sama dipakai. Ya, biar lebih berasa, dahulu memang kamu budak dosa. Biar kita mengingat, oh ya, saya dulu diperbudak oleh dosa. Ya, saya dulu jadi benar-benar jadi budos kan itu, budak dosa kan itu, bukan cuma bucin. Ya, budak cinta. Dahulu memang kita budak dosa, tapi sekarang Anda dan saya, kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Dulu kita nggak mau dengar. Ya, dulu kita nggak mau taat. Dulu kita nggak mau sungguh-sungguh belajar. Ada pengajaran, ada khotbah-khotbah, ada pendampingan, ada pembinaan. Kita nggak mau ambil semua. Tapi sekarang kita dengan segenap hati, artinya karena rindu dari dalam hati kita, ketulusan, bukan harus, ya, tapi pengen. Dan ini ciri-ciri orang merdeka. Ciri-ciri orang yang telah dimerdekakan, telah bebas adalah apa? Nggak ada yang perlu paksa dia bebas. Bebas untuk apa? Mentaati pengajaran yang diteluskan kepada kita. Ya, bersyukurlah Anda jika berada di gereja yang mungkin ya
pendetanya nggak spektakuler, tapi apa, dia pengajar firman yang setia, dan bukan hanya ngajarin firman tapi juga menghidupinya sehingga Anda punya teladan yang jelas. Ya, bukan yang khotbahnya gebrak-gebrak mimbar mungkin, bukan yang bisa nyembuh-nyembuhin orang sakit, bangkitin orang mati yang spektakuler gitu, tapi apa, dia seorang pengajar firman yang setia dan menghidupi firman itu. Bersyukur saudara. Ya, bersyukur dan apa, taati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ya, syukuri anugerah Tuhan ini. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, ini dia. Ya, karena pilihan cuma dua. Kita telah dimerdekakan dari dosa. Dulu kita budak dosa. Dimerdekakan dari dosa tujuannya bukan cuma biar bebas dan merdeka, bukan. Tapi apa, supaya kita bisa jadi hamba kebenaran. Jadi hamba kebenaran. Ayat 19 kita loncat sedikit. Bagian B-nya. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikianlah hal kamu sekarang harus apa? Menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya, seperti dulu kita menyerah sama dosa kita, sekarang kita berserah sama Tuhan. Jangan sampai begitu. Ya, giliran sama dosa dia nyerah. Ya udah, mau gimana dong? Roh penurut tapi daging lemah. Giliran sama Tuhan malah ngelawan. Loh, kebalik. Dosa kita lawan, Tuhan kita berserah. Ya dong, jangan terbalik. Kerap kali kita seperti itu. Ya, sama dosa kita nyerah, ya gimana dong? Nggak bisa, gue gagal lagi, kalah lagi. Sama dosa kita nyerah, sama Tuhan malah ngelawan. Ya, mulai hari ini kita putar. Dosa kita lawan, Tuhan kita taati. Kita berserah, menyerah sama Tuhan. Ya udah Tuhan, pakai aku, ini aku Tuhan. Utus aku, pakai aku, seluas-luasnya buat kerajaan surga. Ya, seperti dulu ketika kita menyerahkan anggota tubuh kita untuk dosa, sekarang kita serahkan anggota tubuh kita untuk kebenaran, jadi hamba kebenaran yang membawa kita kepada pengudusan. Nah, sekarang pilihan ada di tangan kita semua. Masing-masing kita punya pilihan. Ya, Tuhan anugerahkan kepada kita free will untuk tujuan ini. Bukan untuk hidup sembarangan. Ya, milih apapun yang kita pilih atas nama free will. Tapi kalau kita menyadari bahwa kehendak Tuhan jauh lebih baik bagi hidup kita, lebih indah. Hendaknya kehendak bebas kita pakai untuk memilih kehendak Tuhan. Ya, ada pilihan saudara bagi Anda dan saya, semua kita, untuk terus menjadi budak dosa atau mulai menjadi hamba Tuhan. Ya, terus menjadi budak dosa atau mulai menjadi hamba Tuhan. Di ayat 20 dari Roma 6 dan 21, sebab waktu kamu budak dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ya, dosa selalu mengakibatkan penyesalan di kemudian hari. Ya, siapa yang rindu hidup tanpa penyesalan? Nurut sama Tuhan. Ya, dosa pasti akan disesali. Merasa malu sekarang, dulu mah keren rasanya pasti bikin, kan gitu ya. Zaman dulu pas saya masih lebih kecil gitu, kalau saya nurut sama orang tua saya, teman-teman saya anggap saya nggak keren tuh. Ya elah, anak mami kan gitu, dikit-dikit mesti izin, dikit-dikit mesti izin, nggak fleksibel banget loh. Udahlah, jalan-jalan lah, deket kok dari tujuan kita yang semula. Ntar gue bilang nyokap gue dulu, dan ternyata akhirnya nggak diizinin. Ya kan, akhirnya ada orang yang bikin satu pandangan yang lebih baik minta maaf daripada minta izin, kan gitu. Karena kalau minta izin nggak dikasih, mendingan ya udah minta maaf, ya sorry deh, kan gitu. Ya nggak begitu saudara. Ya mungkin ketika kita taat rasanya nggak keren. Sebaliknya ketika kita bikin dosa rasanya keren. Tapi jujur semua orang ya yang udah bertobat sungguh-sungguh, kalau inget zaman dia masih terikat dosa cuma bisa malu. Sekeren apapun itu posisinya. Jadi bos mafia kayak,
ya kan, jadi playboy kek, ya kan, cap laba-laba gitu kan, apapun itu. Kalau diingat pasti cuma bisa malu. Ya, saya belum pernah ketemu orang yang sungguh-sungguh udah bertobat ketika ceritain masa lalunya dengan bangga dan kesombongan. Enggak pernah. Sekeren apapun posisi dia di masa lalu, dia cuma bisa menyesal karena dia tahu, waduh, malu. Kenapa dosa menyebabkan rasa malu? Sekarang kenapa? Karena kesudahannya adalah kebinasaan, kesudahannya ialah kematian. Tapi apa ayat 22 dan 23 dikatakan demikian. Sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, setelah kamu menjadi hamba Tuhan, ya, kamu beroleh buah yang bawa kamu kepada pengudusan, dan sebaik kesudahannya adalah hidup yang kekal. Artinya gini, kalau disambungin sama 2 ayat sebelumnya, bisa dikatakan gini, seperti halnya dosa di masa lalu sekeren apapun akan menghasilkan penyesalan di masa sekarang atau bahkan di masa depan. Ya, ketaatan nggak perlu disesali. Dosa pasti disesali. Ketaatan nggak perlu. Saya bilangnya cupu. Cupu itu singkatan buat istilah culun punya. Ya, secupu apapun ketaatan kita dulu, nggak akan perlu kita sesali di kemudian hari. Saya belum pernah ketemu orang yang taat dan menyesal. Belum pernah. Biasanya yang bikin dosa dan menyesal itu udah pasti. Tapi taat dan menyesal saya belum pernah. Jadi apa? Kalau Anda mau hidup tanpa penyesalan, hidup berkemenangan yang tanpa penyesalan, pilihlah untuk taat sama Tuhan. Ya, kenapa? Karena ketika kita taat, kita hidup jadi hamba Tuhan, kita beroleh buah yang membawa kita kepada pengudusan, sebaik kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ya, ketaatan gak pernah perlu disesali. Kenapa? Karena ini justru yang membuat kita tahu persis bahwa kita telah menerima keselamatan itu dan tidak menyia-nyiakannya. Ya, jadi sekali lagi undangan ada. Ya, ada pilihan ada di tangan Anda dan saya untuk menjawab undangan ini. Kalau udah muak jadi budak dosa, ya udah pernah tahu rasanya berakhir di dalam tanda kutip kandang babi seperti di Lukas 15 katakan gitu ya, kisah anak yang hilang. Kalau Anda udah pernah ada di situ, udah pernah dalam kondisi di luar kehendak Tuhan, udah menyadari betapa parahnya kondisi itu, ya ada undangan untuk jadi hamba Tuhan. Bagi siapapun yang mungkin belum ngerasain itu, saya cuma himbau, kalau Anda rindu untuk hidup tanpa penyesalan, hidup berkemenangan, taat sama Tuhan. Yang nggak ada ketaatan yang perlu disesali. Seperti halnya nggak ada dosa yang bisa dibanggakan. Ya, ada pilihan, upah dosa ialah maut. Jadi jangan berpikir ya yang penting percaya Yesus, tapi masih terus hidup dalam dosa. Ya, ujung-ujungnya kemana kalau hidup dalam dosa terus? Ya kepada maut lah. Upah dosa itu maut walaupun percaya sama Yesus. Harusnya apa? Kepercayaan kepada Yesus. Kemerdekaan yang dianugerahkan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib harusnya menghasilkan hidup yang berkemenangan. Ya, kita tidak lagi membiarkan tubuh kita dikuasai oleh dosa. Ya, tubuh dosa ini hilang kuasanya. Kita tidak lagi membiarkan diri kita untuk diperbudak lagi oleh hawa nafsu kita. Kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang bilang sama Tuhan, Tuhan, saya rindu untuk menyenangkan-Mu. Apa yang bisa saya lakukan untuk kerajaan sorga? Beritahu saya. Izinkan saya ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kan gitu. Itu ciri orang merdeka justru. Bener gak? Sebelum saya tutup dengan ayat terakhir yang berbicara tentang victoriously atau sungguh-sungguh berkemenangan. Ya, karena ini judul tema saya, set free to live free. Ya, victoriously. Dibebaskan, dimerdekakan untuk hidup bebas, hidup yang berkemenangan. Ya, saya akan ingetin di kisah di Lukas 15 anak yang hilang itu.
Kalau saudara ingat, dia berakhir di kandang babi gitu ya, diperbudak bukan merdeka. Padahal dia udah dikasih bagian warisan yang punya dia pikir bebas. Merdeka tuh bebas ngapain aja, dan akhirnya bebas ngapain aja membawa dia dalam perbudakan. Beberapa dari Anda yang mungkin lagi hidup dalam pandangan itu, bebas ya terserah gue dong, badan-badan gue, duit-duit gue, kan gitu. Paru-paru gue. Percaya deh, kalau kita hidup dengan mental seperti itu, kita akan berakhir dalam perbudakan. Ya, dan anak yang bungsu ini berakhir di sana, dan akhirnya dia menyadari dalam keadaan dia hampir mati kelaparan. Ya, dia sangat kelaparan, bosnya nggak kasih dia makan, dan akhirnya gini, dia ngeliat ampas bekas makanan babi, dan dia kepikiran untuk makan itu. Dalam keadaan terpuruk demikian, dia baru menyadari, gile, di rumah saya hamba-hamba atau para pembantu di sana aja nggak ada yang kurang makan, tapi saya di sini ngapain? Padahal saya anak dari yang punya rumah itu. Saya ngapain ada di sini? Akhirnya dia menyadari keadaannya, dan dia memutuskan untuk kembali, ya, dengan mental siap untuk menghamba. Yang menyadari bahwa dia nggak layak disebut anak, dia terlalu durhaka, terlalu kurang ajar. Tapi ini yang menarik, ketika dia kembali ternyata ayahnya sangat menyambut dia, merayakan dia, pestain dia, dan ternyata dia masih anak. Tapi apa? Disambut sebagai anak, gak membuat dia besar kepala. Dia menyadari keadaannya, dia menyadari bahwa dia tidak layak disebut anak. Makanya dia bilang gini, "Pak, boleh gak saya jadi salah seorang dari upahanmu?" Kalau bahasa Kristennya, saya akan sebut seperti ini, "Boleh nggak Tuhan? Karena saya dulu udah hidup ancur-ancuran nih. Engkau telah menyelamatkan saya, mengeluarkan saya dari kubangan itu, dari kubangan dosa. Boleh nggak saya jadi hambamu?" Lihat, hanya orang merdeka yang bisa ngomong seperti itu. Nggak ada yang paksa. Ya, dari dalam hatinya sendiri. Kerelaan hatinya yang bersyukur. Karena telah dimerdekakan dari dosa oleh pengorbanan Kristus. Dan hendaknya kita meresponi, ya, pengorbanan Kristus, ya, bukan hanya kematian tapi juga kebangkitannya, dengan hidup yang baru, dengan hidup yang berkemenangan, bukan hidup yang terus kalah lagi, gagal maning dalam dosa, kan gitu. Ya, enggak. Kita harus sungguh-sungguh meresponi dengan tepat. Kita datang kepada Tuhan sebagai orang yang telah dimerdekakan dan bilang kayak gini, "Boleh nggak saya jadi hambamu? Anything for the kingdom." Apa saja untuk kerajaan sorga. Apa saja untuk kerajaan sorga. Dan itu yang artinya kita hidup berkemenangan. Saya akan tutup dengan satu ayat terakhir, Ulangan 20 ayat 4. Dikatakan demikian, "Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu." Ya, jadi kita berperang bukan untuk kemenangan, kita berperang dari kemenangan. Telah Kristus capai di atas kayu salib, saudara. Ya, Dia yang telah menang, dan kita jadi orang-orang yang berkemenangan. Ya, harus sadari itu. Ini harus jadi paradigma kita, Tuhan yang berperang ganti kita. Ya, peperangan yang terdahsyat telah dimenangkan oleh Yesus di atas kayu salib, sehingga kita nggak perlu lagi binasa, kita nggak perlu lagi terikat dalam dosa, kita bisa hidup merdeka, bebas, dan berkemenangan. Pilihlah jadi hamba Tuhan. Pilihlah jadi hamba Tuhan. Pakai kemerdekaanmu, pakai kebebasanmu kali ini, bukan semena-mena, tapi dengan sungguh-sungguh. Pakai untuk jadi hamba Tuhan. Dan biar ini jadi sesuatu yang sederhana, mengingatkan kembali kita yang menjelang Jumat Agung dan Paskah, mengingatkan kembali kita bahwa kita set free to live free victoriously. Kita dimerdekakan untuk hidup bebas dan berkemenangan. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan buat kesempatan indah untuk bisa duduk di bawah kaki-Mu, mengambil bagian terbaik untuk mendengar isi hati Tuhan.
Biar semua benih yang telah ditabur yang keluar dari mulutmu berasal dari hatimu. Benih firman ini tidak jatuh di sembarang tempat, tapi jatuh di tanah hati yang tepat, sehingga bisa terus bertumbuh dan berbuah apapun musimnya. Bahkan di tengah pandemi yang kami harapkan akan segera jadi endemi. Kami berdoa, minta bantuan Roh Kudus agar kami jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Mampukan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menyerahkan diri kami untuk jadi hamba kebenaran, untuk hidup menjadi hamba Tuhan, memanfaatkan kemerdekaan dengan sebenar-benarnya. Tidak lagi tergoda untuk jatuh dalam dosa, untuk kembali terikat, membiarkan hawa nafsu kami mengambil alih. Tapi biar kami Tuhan merelakan, mampukan kami Roh Kudus untuk merelakan diri kami untuk dipakai oleh Engkau bagi perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Kami minta bantuan Roh Kudus kepada Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Seberapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan siang hari ini. Saudara, mari kita siapkan hati kita. Sekali lagi kita mau berdoa syafaat. Doa syafaat siang hari ini akan dipimpin oleh Ibu Yen. Mari saudara, kita bawa bangsa dan negara kita di hadapan Tuhan. Dia Allah yang selalu mendengar seruan hati kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu kebaikanku.
kasih kepada Pastor Christopher Tapiheru untuk firman-Nya hari ini yang sudah dibawakan tentang bebas bersama Tuhan. Mari jemaat, Tuhan kita akan berdoa syafaat, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan pada pagi siang hari ini Tuhan, di mana Engkau telah berfirman buat kami, biarlah firman-Mu Tuhan selalu menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa, biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pelita dalam kehidupan kami. Bapa kami mohon campur tangan-Mu Tuhan, kami satukan iman kami pada pagi ini Tuhan. Biarlah kami ingin mendoakan bagi bangsa Indonesia kami Tuhan. Biarlah urapan-Mu, kuasa-Mu Tuhan nyata tengah-tengah bangsa Indonesia kami Tuhan. Biarlah bangsa ini Tuhan dipenuhi dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Tuhan taruh campur tangan-Mu Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami. Dari yang tertinggi jabatannya hingga terendah jabatan sekalipun Tuhan. Tuhan taruh rasa takut akan Tuhan. Tuhan taruh hikmat yang daripada Tuhan untuk memimpin bangsa Indonesia ini menurut kehendak-Mu ya Bapa. Bapa dalam surga, Tuhan juga campur tangan-Mu Bapa buat seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan. Agar mereka yang belum mengenal Engkau sekalipun Tuhan campur tangan-Mu Tuhan, agar mereka juga boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bapa kami berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja-Mu Tuhan, di setiap pelayanan-pelayanannya Tuhan campur tangan-Mu Tuhan, agar mereka diberikan kekuatan dan kesehatan, diberikan berkat yang daripada-Mu Tuhan untuk segala kebutuhan dalam pelayanan mereka. Bapa juga campur tangan-Mu buat gereja-gereja-Mu Tuhan, juga gereja GKS dalam pembangunannya ya Bapa. Biarlah Tuhan memberkatinya, baik seluruh pengerja-pengerjanya, baik Pak Apin dan seluruh karyawan-karyawannya juga Tuhan campur tangan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan yang daripada-Mu Bapa. Tuhan berkati untuk penyelesaian gereja-Mu Tuhan, biarlah menjadi gereja yang dimana memuaskan dahaga orang-orang yang haus dan lapar untuk datang kepadamu ya Bapa. Bapa juga Tuhan campur tangan-Mu untuk gembala sidang kami Pak Bunadi Subrata. Biarlah urapan-Mu Tuhan mengalir terus Tuhan, hikmat yang daripada-Mu Tuhan menyertainya. Begitupun seluruh keluarganya, juga gembala-gembala yang lainnya juga Tuhan berkati. Tuhan berkati juga semua pengerja-pengerja-Mu Tuhan, agar semuanya Tuhan diberikan hikmat, diberikan kekuatan, kesehatan dan sukacita daripada-Mu dalam melayani Engkau. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan juga berkati buat setiap jemaat-jemaat-Mu. Biarlah kami boleh terus setia, terus iring Engkau Tuhan sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Engkau Yesus kedua kali ke dunia ini. Bapa kami percaya Tuhan, kuasa-Mu luar biasa, Engkau ajaib, Engkau dahsyat bagi kami. Dan kami tidak ingin meninggalkan Engkau sekalipun Tuhan, biarlah dalam keadaan apapun kami setia terus iring Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara, kita sudah sampai di akhir ibadah, mari kita terima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan, arahkan hati kepada Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mengingatkan kembali kita masih terus dalam puasa Daniel sampai dengan tanggal 16 April yang akan datang. Tetap konsisten, tetap setia, alami lawatan Tuhan, biar kita semakin peka dengan Tuhan dan semakin mengerti akan kehendak dan jalan-jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu minggu depan dalam ibadah Paskah gereja kita. Tuhan memberkati. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi saudara yang ingin mengucap syukur kepada Tuhan dengan mendukung pelayanan gereja, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 6042833777 atas nama Kemuliaan Sion FBC.
Ibadah online minggu depan merupakan ibadah Paskah online GKS Grogol yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Buradi Subrata MTH. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jangan lupa terus mengikuti PA Zoom setiap hari Selasa jam 7:30 malam dan DPP setiap hari Jumat melalui Zoom jam 7:30 malam. Setelah ini jam 11:30 siang juga akan ada ibadah sekolah minggu. Pada akhirnya kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksananya ibadah online ini. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Mari tetap beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.